Halo anak-anak ibu yang baik, kita bertemu kembali pada pelajaran bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini, kita masih akan membahas mengenai wawancara. Kamu tentu masih ingat yang dimaksud dengan wawancara, kan? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Sebelum melakukan kegiatan wawancara, kamu harus menentukan tema terlebih dahulu. Misalnya, temanya mengenai kebersihan, kesehatan, tentang sumber energi, dan sebagainya. Nah, dari tema tersebut, kamu dapat menentukan narasumber yang tepat untuk dapat kamu wawancarai. Tentu saja, narasumber tersebut adalah orang yang paham mengenai tema yang akan kamu bahas. Langkah selanjutnya, kamu dapat membuat janji dengan narasumber yang telah kamu tentukan dan meminta kesediaannya untuk diwawancarai. Yang ketiga, kamu harus menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan atau tema yang akan kamu bahas. Jika sudah, kamu dapat berlatih terlebih dahulu untuk menyampaikan pertanyaan, agar tidak selalu membaca daftar pertanyaan yang telah kamu susun. Kamu harus menunjukkan kesan yang baik kepada narasumber, misalnya datang tepat waktu, serta berpakaian dengan rapi dan sopan. Nah, begitu juga dengan cara berbicara kamu, harus sopan dan bersikap santun kepada narasumber. Hal ini bertujuan agar narasumber merasa nyaman untuk kamu wawancarai. Dalam sebuah wawancara yang baik, pewawancara akan memberikan beberapa pertanyaan seputar tema wawancara. Nah, pewawancara akan menggunakan kata tanya dalam wawancara tersebut. Kata tanya digunakan dalam kalimat tanya. Jika diucapkan secara lisan, kalimat tanya diucapkan dengan nada intonasi yang naik. Jika ditulis, kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya di akhir kalimat. Apa saja kata tanya tersebut? Mari kita perhatikan sama-sama. Yang pertama adalah kata tanya apa. Kata tanya apa biasanya digunakan untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Yang kedua, kata tanya siapa. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang atau subjek yang terlibat dalam suatu peristiwa. Yang ketiga, kata tanya di mana. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat atau lokasi terjadinya suatu peristiwa. Selanjutnya, ada kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan suatu peristiwa dapat terjadi. Untuk kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab. Sedangkan kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Dan yang terakhir adalah kata tanya berapa. Kata tanya berapa digunakan untuk menanyakan banyak atau jumlah. Setelah melakukan persiapan yang cukup matang, kamu sekarang siap untuk melakukan wawancara. Nah, langkah-langkah yang dilakukan saat melakukan wawancara, yang pertama, kamu sebaiknya membawa alat tulis, buku catatan atau alat perekam saat mau lakukan wawancara. Hal ini akan memudahkan kamu untuk membuat laporan hasil wawancara. Nah, saat bertemu dengan narasumber, perkenalkan diri kamu terlebih dahulu sebelum melakukan wawancara. Sampaikan tujuan wawancara kamu kepada narasumber. Nah, mulailah wawancara dengan pertanyaan yang ringan terlebih dahulu. Sapalah narasumber dan tanyakan pertanyaan pembuka, seperti kabar narasumber, apa kesibukan narasumber, dan lain sebagainya. Jika suasana terlihat kurang akrab atau narasumber terlihat canggung,
maka kamu sebaiknya mencairkan suasana dengan menanyakan hal-hal yang disukai oleh narasumber. Misalnya, hal-hal mengenai kegemaran narasumber. Nah, setelah itu kamu dapat melanjutkan mewawancarai narasumber sesuai dengan persoalan yang menjadi tema wawancara. Saat narasumber menjawab pertanyaan yang kamu ajukan, kamu harus mendengarkan pendapat dan informasi yang disampaikannya dengan seksama. Jangan memotong pembicaraan atau menyela pembicaraan narasumber, agar keterangannya tidak terputus dan narasumber merasa nyaman dengan proses wawancara tersebut. Sukses tidaknya wawancara ditentukan oleh perilaku dan sikap pewawancara. Sikap yang baik biasanya mengundang simpatik dan akan membuat suasana wawancara berlangsung komunikatif. Kemudian, hindarilah pertanyaan yang berbelit-belit atau yang menyinggung dan menyudutkan narasumber. Nah, selanjutnya, catatlah dengan baik hal-hal yang kamu anggap penting dari hasil wawancara. Dengan mencatat, kamu dapat menjawab pertanyaan yang diberikan atau menjelaskan kembali isi wawancara tersebut, atau juga dapat membuat laporan hasil dari wawancara yang kamu lakukan. Dalam melakukan wawancara, kamu sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan benar. Salah satu ciri bahasa yang baik dan benar adalah menggunakan kata baku. Kata baku merupakan kata yang cara pengucapan atau penulisannya sesuai dengan kaidah-kaidah standar atau kaidah yang telah dibakukan. Kaidah standar yang dimaksud dapat berupa pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, tata bahasa baku, atau kamus umum. Kamu dapat mencari kata baku dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Perbedaan kata baku dan kata tidak baku yaitu kata tidak baku merupakan kata yang cara pengucapan atau penulisannya tidak memenuhi kaidah-kaidah umum tersebut. Nah, kata tidak baku ini biasanya digunakan saat situasi santai, seperti saat berbicara dengan teman. Contoh kata baku dan tidak baku dapat kamu perhatikan pada tabel berikut ini. Nah, jadi dalam wawancara kamu harus memperhatikan yaitu sapaan, pembuka, isi dan penutup dari wawancara. Nah, untuk melakukan penutup dalam wawancara, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, ucapkan terima kasih kepada narasumber atas kesediaan waktunya dan informasi yang diberikan. Kemudian, sampaikan permohonan maaf. Mungkin ada kata-kata atau perbuatan yang kurang berkenan di hati narasumber. Selanjutnya, kamu mohon diri atau pamit kepada narasumber. Setelah melakukan kegiatan wawancara, kamu harus membuat laporan hasil wawancara kamu. Laporan hasil wawancara merupakan tulisan yang berisi seluruh kegiatan wawancara yang telah kamu lakukan dengan narasumber. Laporan wawancara yang kamu buat harus memuat 7 hal berikut ini. Yang pertama, latar belakang wawancara. Nah, latar belakang wawancara ini berisi alasan mengapa kamu melakukan wawancara kepada narasumber. Misalnya, saya mendapatkan tugas dari guru bahasa Indonesia saya untuk melakukan wawancara dengan tema sumber energi. Yang kedua, yaitu tujuan wawancara. Contohnya, wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi tentang cara menghemat energi. Yang ketiga adalah topik wawancara. Misalnya, topiknya yaitu tentang sumber energi. Yang keempat adalah waktu dan tempat wawancara.
Yang kelima, nama pewawancara dan narasumber. Yang keenam, yaitu hasil wawancara. Bagian ini berisi seluruh informasi yang kamu dapat dari narasumber selama wawancara. Disinilah pentingnya kamu melakukan rekaman atau mencatat informasi-informasi penting yang telah disampaikan oleh narasumber. Dan bagian yang ketujuh atau yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan yaitu ringkasan tentang tema yang kamu bahas dan hasil wawancara yang kamu lakukan dengan narasumber. Nah, anak-anak ibu, demikianlah penjelasan ibu guru mengenai tema kita yaitu wawancara. Semoga anak-anak ibu semua dapat memahami penjelasan dari ibu guru. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Salam sehat dan salam SFD. Sampai jumpa.